Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Purnawan dari jurusan Keperawatan Fikes Unsud. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Terapi Spiritual Jido sebagai intervensi mandiri keperawatan berbasis Android dalam menurunkan kecemasan pasien praoperasi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh situasi kompleks dan sulit dipahami pada para pasien yang akan melakukan tindakan pembedahan, terkait juga dengan dampak buruk yang bisa timbul, maka hal tersebut bisa menimbulkan kecemasan yang berlebihan pada pasien. Hal ini akan menimbulkan stres yang menstimulasi saraf simpatik dan hormon stres, yang kemudian bisa meningkatkan resiko perdarahan saat proses pembedahan berlangsung. Oleh karena itulah maka perlu strategi coping untuk mengatasi kecemasan tersebut. Ada dua dukungan untuk adaptasi terhadap kecemasan, diantaranya adalah bagaimana mengelola persepsi terhadap stresor, dan yang kedua adalah bagaimana pasien bisa beradaptasi terhadap perubahan atau gangguan pemenuhan kebutuhan hidup. Ada 5 metode untuk meningkatkan coping pada pasien, diantaranya adalah meningkatkan rasa optimis, meningkatkan dukungan sosial, meningkatkan atau menyediakan sumber spiritual, mengendalikan situasi dan perasaan, serta meningkatkan dukungan ke pasien untuk menerima kenyataan yang ia dapatkan, dan itu bisa difasilitasi dalam bentuk zikir dan doa. Kecemasan praoperasi selama ini bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik relaksasi. Di antaranya adalah relaksasi otot progresif, relaksasi Benson, relaksasi guided imagery, dan pendidikan kesehatan. Namun demikian, hal ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, di antaranya adalah membutuhkan perawat terlatih, menyita banyak waktu, padahal dihadapkan pada tenaga perawat yang terbatas. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah intervensi yang ideal, yang aman, tidak berbahaya, simpel, mudah dilakukan, efektif, memiliki efek terapeutik, efisien, tidak menyita waktu perawat, dan melibatkan pasien serta keluarga dalam proses perawatan pasien. Dan ini bisa dilakukan melalui aplikasi Zido, yaitu zikir dan doa. Apa itu aplikasi Zido? Aplikasi Zido merupakan terapi zikir dan doa yang disajikan dalam bentuk aplikasi Android. Terdapat beberapa fasilitas yang ada di dalam Zido. Yang pertama adalah tersedianya alat ukur untuk kecemasan, ada APAIS, Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale, kemudian ada juga Numeric Rating Scale. Berikutnya ada terapi zikir dan doa dalam bentuk surat rekaman zikir dan doa yang diberikan selama 20 menit, dan tersedia kolom isian untuk data hemodinamik pasien, ada tekanan darah, ada frekuensi napas, dan frekuensi nadi, serta penggunaan database sehingga data bisa tersimpan dengan mudah dan bisa diambil kapan saja diperlukan. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi pengaruh terapi Zido terhadap kecemasan pasien praoperasi. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain pre and post test and group control, teknik sampling menggunakan consecutive sampling, dan randomisasi menggunakan table random sampling. Jumlah responden pada penelitian pilot study ini adalah 9 orang untuk intervensi dan 8 orang untuk kontrol. Pada kelompok intervensi mendapatkan terapi Zido selama 20 menit, sementara pada kelompok kontrol responden diposisikan senyaman mungkin dalam waktu 20 menit. Kriteria inklusi pada penelitian ini meliputi pasien dewasa, bersedia menjadi responden dan beragama Islam, sementara kriteria eksklusi adalah gangguan pendengaran dan adanya cedera pada area telinga. Kecemasan sendiri diukur menggunakan Amsterdam Preoperative Anxiety and Information Scale atau APAIS. Hasil penelitian menunjukkan untuk karakteristik responden, baik itu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengalaman operasi bersifat homogen pada kedua kelompok. Sementara itu, untuk penurunan kecemasan sendiri, baik pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol, semuanya mengalami penurunan signifikan. Dan demikian juga ketika rata penurunannya dibandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, ternyata hasilnya juga tidak ada perbedaan yang signifikan. Mengapa hal ini terjadi? Padahal kalau kita lihat pada penelitian sebelumnya, doa dan zikir itu diantaranya mampu menurunkan nyeri, meningkatkan kadar endorfin, memperbaiki kualitas tidur, sehingga sebenarnya memiliki potensi untuk menurunkan kecemasan pada pasien sebelum pembedahan.
Ternyata hal ini disebabkan oleh sampel yang masih sangat sedikit, sehingga hal ini menyebabkan power penelitian yang kecil dan cenderung menimbulkan kesalahan tipe 2, yaitu menyebabkan hasil negatif palsu, di mana hasil menunjukkan penerimaan terhadap H0 padahal kenyataannya adalah tidak. Oleh karena itu, maka disarankan untuk melanjutkan penelitian sampai mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan, sehingga akan memperkuat power penelitian dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kenyataan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.